Pemirsa, 5 siswa SMP di Penjaringan, Jakarta Utara menjadi korban penyiraman air keras. Mereka mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya termasuk bagian mata. Kelas 8 dia. Kelas 2. Malang benar nasib Fauzan Al-Furqon, siswa kelas 8 SMP Negeri 120 Jakarta ini. Dia menjadi salah satu korban penyiraman cairan kimia oleh sejumlah orang tak dikenal saat pulang sekolah Selasa lalu. Gara-gara kejadian itu, wajah Fauzan hangus, terutama di bagian dekat mata. Bahkan ada cairan yang mengenai korneanya. Tak hanya itu, luka bakar juga terlihat di beberapa bagian tubuhnya. Tadi sudah ke poli mata. Alhamdulillah matanya kenapa cuma sedikit. Ini retina sebelah kirinya sedikit aja sih. Kena cairan kan? Iya, kena cairan. Masih bisa Kalau untuk lagi. muka sendiri luka bakar gitu ya? Iya, luka bakar. Harapan saya segera ditangkap gitu aja Pak pelakunya gitu biar dikasih efek jerak gitu. Harapan saya cuma begitu aja Pak. Jadi nggak ada korban lain gitu ya? Iya, biar nggak ada korban lain. Korban yang senasib dengan Fauzan, Ilham, sedikit lebih beruntung. Cipratan cairan yang mengenainya tak sebanyak Fauzan. Namun siswa kelas 7 ini syok sehingga belum berani pergi ke sekolah. Ilham menceritakan bagaimana peristiwa nahas itu terjadi. Menurutnya sebelum kejadian, dia dan beberapa temannya sedang menumpang kendaraan bak terbuka. Tiba-tiba ada yang menyiramkan cairan. Terus tiba-tiba nggak tahu juga, semuanya dalam mobil juga nggak tahu, tiba-tiba ada pelajar lain nyiram air keras. Itu naik motor gerombolannya? Iya, naik motor, nggak tahu udah motor berapa orang. Tapi pakai pakaian sekolah? Nggak tahu, iya kayaknya. Terus tiba-tiba perih? Iya, tiba-tiba mata saya gelap itu, kayak perih. Saya belum melihat orangnya juga, belum melihat motornya, belum melihat seragamnya. Itu perih banget, langsung ngusap atau gimana? Nggak, langsung saya bawa nunduk, saya langsung tekepin sama itu sweater. Berapa orang yang kena? Nggak tahu dari situ, pokoknya di keliling saya pas dalam mobil itu, pada bilang sakit, panas. Kalau Ilham sendiri? Saya nggak ngerasain sakit, saya nunduk aja diem gitu, ngerasain Tapi setelah itu panas? ngerasain panas. Polisi sedang memburu para pelaku dengan menggali keterangan para saksi dan memeriksa kamera pengawas di sekitar lokasi. Menurut saksi, mereka naik 3 motor. Namun sejauh ini polisi belum bisa memastikan apakah penyiraman air keras ini terkait dengan tawuran anak sekolah atau ada motif lain. Jadi para korban ini naik di belakang truk Fuso. Biasanya kalau itu nge-BM ya, namanya nge-BM, dia numpang di truk itu. Jadi posisi dia bukan di dalam truk, tapi di luar truk, makanya kena air itu. Pengakuan korban, dia dilempar menggunakan sepeda motor atau lagi orang pejalan, Bang? Untuk korban sampai sekarang belum diperiksa karena masih dirawat di rumah sakit. Jadi yang sudah kita periksa saksi-saksi yang ada di sekitar kejadian. Mereka yang melihat kejadian tersebut, mulai dari awal korban naik truk Fuso sampai ke para pelaku itu menyiramkan air keras dengan cara menyiramkan lewat aqua. Kalau dari penglihatan korban ini pelaku masih orang dewasa atau masih ukuran remaja gitu, Pak? Kalau dari para saksi masih belum dapat ditentukan apakah ini dewasa, apakah pelajar juga, sedang dilakukan penyelidikan oleh tim di lapangan. Heri mengatakan baru 3 orang tua korban yang melapor ke polisi. Dia mengimbau pelajar SMP Negeri 120 lain yang menjadi korban penyiraman air keras untuk mendatangi Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Di bagian kepalanya. Lantas apakah kondisi ke-5 orang korban penyiraman air keras sudah membaik? Ada rekan kami Maria Assegaf yang akan mengabarkan informasinya untuk Anda. Maria, silakan. Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Jika ditanya bagaimana kondisinya, tentu nanti kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan orang tua dari korban bernama Fauzan, salah satu pelajar dari total ada 5 pelajar yang menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Dugaannya pelaku juga merupakan pelajar dan mereka ini menyiramkan air keras secara sengaja kepada sejumlah pelajar pada saat mereka pulang dari sekolah di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kelima korban tersebut dampak dari penyiraman air keras tersebut mengalami sejumlah luka, terutama di bagian wajah, mata, dan juga lengan. Sudah dibawa ke puskesmas dan saat ini kelima korban tersebut menjalani perawatan di rumah mereka masing-masing. Kebetulan saat ini saya sudah berada di rumah Ibu Huzaimah, ini salah satu
ibu korban dari Fauzan, salah satu pelajar yang menjadi korban penyiraman air keras. Coba kita akan berkunjung sebentar. Permisi Bu, Assalamualaikum. Wah, lagi banyak tamu. Misi diganggu waktunya Ibu. Dengan Ibu Huzaimah, Bu, kondisi Fauzan hari ini seperti apa Bu? Kondisinya sih masih bengkak, bekas luka bakarnya. Untuk mata masih mengeluarkan air mata, sering mengeluarkan air mata. Gitu. Mengenai bagian mana saja Bu air keras tersebut? Ini bagian hampir seluruh muka. Yang paling parah di sini, kelopak mata ke bawah, lengan tangan. Iya, iya. Masih parah kondisi saat ini? Iya, masih bengkak, masih parah. Bu Emah, mungkin bisa diceritakan Bu, kronologi awal Bu Emah dan juga keluarga mengetahui kondisi Fauzan terkena air keras tersebut dari mana Bu dan seperti apa? Oh, saya dikasih tahu dari pihak puskesmas datang ke rumah memberitahukan bahwa anak saya terkena air keras gitu. Begitu dikasih tahu, saya sama suami langsung datang ke puskesmas gitu. Begitu ngeliat keadaan anak saya udah merem aja begitu. Dari pihak puskesmas suruh dirujuk ke IGD gitu. Pertama kali dengar itu Bu, lagi menunggu anak pulang sekolah, tapi kemudian yang datang justru petugas puskesmas menginformasikan anak Ibu terkena air keras. Itu apa yang ada di benak seorang orang tua ya Bu? Ya gimana sih, panik, lemes, gimana sih, gak karuan. Udah rasanya gak karuan, gimana sih perasaan disiram air keras mendengarnya. Udah kaget, bercampur aduk gak karuan lah, panik begitu. Informasi dari pihak puskesmas pada saat itu seperti apa Bu? Kan sempat juga dirujuk ke rumah sakit. Apa kata dokter Bu? Kata dokter menceritakan kronologinya sih udah disempet dikasih penanganan pertama, obat tetes mata sejenis apa tuh saya juga kurang paham gitu. Terus dokter menyarankan dirujuk ke IGD begitu. Pada saat di IGD kondisi mata dari Fauzan, karena kan yang paling parah di bagian mata ya Bu ya, bagian kornea, retinanya seperti apa Bu? Kemarin sempat ke poli mata, alhamdulillah nggak apa-apa korneanya. Cuma sedikit di sebelah kiri retinanya kena sedikit cairan. Sebelah kiri, mata sebelah kiri. Untuk luka di bagian lengan Bu seperti apa? Cuma luka bakar begitu sih, luka bakar begitu. Luka bakar ya. Ini juga nampaknya ada tas dan juga seragam dari Fauzan ya Bu ya yang sempat terkena air keras. Mungkin bisa ditunjukkan Bu, boleh dijelaskan juga? Iya, ini bekas siraman air kerasnya. Ini yang luka di lengan. Iya. Iya. Bisa dibayangkan mengenai pakaian dan juga tas saja seperti itu ya Bu ya. Bagaimana coba di baju aja kayak gini, apalagi di kulit begitu loh. Iya. Iya, apalagi di mata ini, di tas juga ada. Ya. Bu, pada saat kemudian Ibu bertemu dengan Fauzan, apa Bu yang diceritakan Fauzan langsung kepada Ibu? Diceritakan posisi mau pulang gitu. Mama mau pulang cuma posisi macet. Jadi dia malas nunggu mobil, rame-rame jalan kaki begitu. Begitu jalan kaki ada motor berlawan arah gitu. Itu menyiramkan begitu. Waktu itu Fauzan rame-rame bersama dengan teman-teman? Iya, teman-temannya jalan kaki. Rame-rame sih banyak kan gitu. Fauzan sempat melihat tidak Bu pelaku ini siapa Bu? Tidak sempat melihat, soalnya kan langsung perih, langsung merem dia. Jadi nggak sempat melihat, cuma melihat celananya pakai celana putih begitu. Pakai celana gitu yang warna putih begitu aja sih. Dugaannya pelajar juga gitu. Dugaannya pelajar juga, soalnya saksi yang ngomong batik, pakai baju seragam batik juga sama. Oke. Secara fisik sudah ditangani oleh pihak rumah sakit kondisi kesehatan Fauzan, tapi secara psikis bagaimana Bu kondisi Fauzan? Sempat ada trauma? Iya sih, takut, ya masih ada perasaan takut untuk sekolah lagi gitu. Begitu. Kalau dari orang tua harapannya seperti apa Bu? Ya harapannya sih segera tertangkap lah pelakunya, diserahkan ke pihak yang berwajib gitu. Gitu aja. Sudah ditangani oleh Polsek Penjaringan. Sudah ada informasi kepada pihak keluarga? Belum ada. Saat ini belum ada. Ya. Ya, harapannya sih segera ditangkap. Iya, segera ditangkap gitu aja. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Emah. Salam untuk Fauzan, tadi informasinya sedang istirahat ya Bu ya.
Semoga cepat pulih dan juga cepat kembali sehat. Nah itu pemirsa, tadi informasi saya bersama dengan keluarga dari Fauzan, salah satu korban penyiraman air keras di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Memang saat ini nampaknya banyak sekali fenomena penyiraman air keras. Baik, kita tentu ingat pekan lalu ada juga tawuran yang kemudian menelan korban dengan penyiraman air keras. Kali ini terjadi kembali. Namun untuk di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara ini kami juga sempat mendapatkan sekilas CCTV pada saat proses kejadian. Kita simak berikut ini. Ya pemirsa, itu tadi tangkapan CCTV pada saat beberapa detik usai kejadian. Paling tidak ini bisa menjadi titik terang bagi pihak kepolisian untuk kemudian menangkap para pelaku yang diduga masih berstatus pelajar dan juga di bawah umur. Kita tahu betul ini kemudian mengkhawatirkan tidak hanya bagi orang tua saja ya, karena anak-anak mereka kemudian menjadi target teror penyiraman air keras. Saat ini mungkin saya juga bisa bertanya nih, ada rekan dari orang tua Fauzan yang juga sedang berkunjung ke rumah Fauzan. Permisi Pak, dengan Bapak siapa? Pak Januar. Pak Januar. Pak Januar ini kan sedang berkunjung ke Fauzan, melihat dampaknya seperti apa dari teror penyiraman air keras ini. Sebagai orang tua, khawatir nggak sih Pak? Ya, saya sangat khawatir sekali ya dengan kejadian ini. Karena kan menimpa saudara kita ya, menimpa langsung kejadiannya. Kita tahu seperti apa kejadiannya. Juga ini kan di Jakarta nih 2 minggu beruntun ini ada ya kejadiannya ya. Jadi kayak semacam ada tindakan teror gitu buat anak-anak sekolah gitu. Jadi sangat meresahkan sekali bagi saya yang punya anak yang masa sekolah. Jadi sangat kita kan khawatir jadinya ya. Jadi supaya petugas keamanan atau aparat yang punya wewenang, khususnya Pemda DKI ya. Karena kan kita tahu Pemda DKI kan punya program mobil sekolah ya, bis sekolah ya. Mohonlah itu diaktifkan lagi, jadi untuk meminimalisir dampak ini. Karena program bis sekolah itu setahu saya ada di tiap-tiap sekolah, walaupun tidak banyak ya, tetapi itu sangat membantu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Januar. Semoga ini tidak terulang lagi bagi siapapun gitu ya. Kita tahu betul pemirsa, air keras merupakan air dengan dengan zat kimia berbahaya berjenis asam klorida atau bisa disebut HCl. Peredarannya pun sebenarnya dibatasi oleh pemerintah, namun entah mengapa saat ini mudah didapatkan di sejumlah toko zat kimia. Tidak hanya kontrol terhadap peredaran air keras saja, tapi juga kontrol terhadap moral pelajar juga penting pada saat ini. Saya kembalikan dulu ke Prima di studio. Baik, terima kasih Maria Assegaf, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk lebih mengetahui apa sebetulnya kegunaan dari air keras sendiri dan apa dampaknya bila terkena tubuh. Simak informasi singkatnya berikut ini.